Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Aditya Nugroho dengan NIM 8111422789. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan dosen pengampu Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang, SHMH, dan Bapak Moh Imam Gustomi, SHMH. Selamat menyaksikan. Memasuki pembahasan pertama, yaitu apa itu sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara yang terjadi di pusat maupun di daerah. Objek dari sengketa tata usaha negara yaitu keputusan yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan tersebut harus berisi terkait tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual, dan final, yang kemudian hal ini menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, terkait dengan alur penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara. Dapat kita lihat terdapat dua cara alur penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara. Yang pertama yaitu upaya administratif, dan yang kedua upaya peradilan. Upaya administratif ini terbagi menjadi dua, yaitu keberatan dan banding administratif yang akan kita bahas lebih lanjut. Upaya administratif yang pertama yaitu keberatan. Keberatan merupakan alur penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara yang dilakukan secara administratif yang ditujukan kepada lembaga atau badan pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan terkait, atau dapat lebih disingkatnya yaitu keberatan dapat diajukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara tersebut. Yang kedua yaitu upaya banding administratif, yaitu diajukan kepada atasan, pejabat, atau instansi lain yang berwenang untuk memeriksa ulang keputusan tata usaha negara yang disengketakan. Selanjutnya yaitu proses penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana pengadilan baru dapat memeriksa, memutus, dan menyelesaikan seluruh perkara sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun terlebih dahulu harus menyelesaikan upaya administratif, yaitu keberatan dan banding administratif yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika upaya administratif telah dilakukan dan tidak menemukan titik terang, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya yaitu alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara. Yang pertama yaitu gugatan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pasal 1 angka 11, gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Sedangkan tergugat pada pasal 1 angka 12 yang menyebutkan bahwa tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan suatu keputusan berdasarkan wewenang yang ada yang diberikan kepadanya yang digugat oleh badan atau hukum perdata. Yang kedua, yaitu terkait dengan proses dimisial. Setelah mengajukan gugatan dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang untuk memutuskan apakah gugatan yang diajukan diterima atau tidak dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dilakukan, hakim terlebih dahulu wajib mengadakan pemeriksaan persiapan, yaitu dengan melengkapi gugatan yang kurang jelas, seperti memberikan nasihat kepada penggugat atau memperbaiki dan melengkapi berdasarkan data dalam kurun waktu 30 hari, yang mana hal ini pemberian nasihat ini wajib dilakukan oleh hakim, dan memerintahkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara mengenai gugatan yang kurang jelas. Yang keempat, pemeriksaan perkara. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan acara biasa. Setiap pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Yang kelima, putusan. Seperti yang dapat kita lihat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa yang pertama, gugatan ditolak. Gugatan ditolak bentuk dari penolakan yang disampaikan oleh hakim. Hal ini dikarenakan penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya. Yang kedua, gugatan dikabulkan.
merupakan pengabulan atau diterimanya suatu putusan. Gugatan dikabulkan memiliki dua bentuk, yaitu gugatan dikabulkan seluruhnya dan gugatan dikabulkan sebagian. Yang ketiga, gugatan tidak dapat diterima. Bentuk gugatan yang merupakan cacat formilnya. Cacat formil di sini berkaitan dengan gugatan yang diajukan telah melewati batas waktu, kemudian prematur, kemudian penggugat bukan bagian dari subjek yang memiliki kewenangan pada keputusan tata usaha negara terkait, kemudian tidak bagian dari kewenangan PT UN, dan objek yang disengketakan yang diajukan adalah salah. Yang keempat, gugatan gugur. Penggugat atau kuasa hukum tidak hadir dalam persidangan di hari pertama dan sidang di hari kedua tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan padahal telah dipanggil dengan patut, maka perbaikan gugatan telah daluarsa. Kemudian, putusan PT UN dapat dilakukan upaya banding oleh penggugat maupun tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Dan jika belum puas terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh PT UN, dapat dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Demikian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan alur penyelesaian sengketa keputusan tata usaha negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.